Halo Sobat Milenial, apa hubungannya secangkir latte ini dengan tujuan finansial kita? Banyak orang yang berpikiran kalau untuk menjadi kaya dibutuhkan sesuatu yang dramatis, seperti yang sering kita lihat di film-film maupun di sosial media. Contohnya, menang hadiah bermiliar-miliar, dapat warisan, atau bahkan menciptakan startup baru yang dibeli di valuasi yang tinggi. Padahal kita dapat menjadi kaya dengan latte ini loh. Coba kita hitung ya. Harga secangkir latte ini kira-kira Rp25.000. Anggaplah kita membelinya hanya pada waktu kerja, yaitu 20 hari per bulan. Maka dalam 1 bulan, pengeluaran kita untuk latte ini adalah sebesar Rp500.000. Kalau uang ini kita investasikan selama 40 tahun dengan return 12%, maka uang Rp500.000 per bulan tadi nilainya sudah menjadi hampir Rp5 miliar atau tepatnya Rp4,6 miliar. Ternyata kita lebih kaya daripada apa yang kita pikirkan ya. So, Sobat Milenial, di episode kali ini kita akan bahas tentang The Latte Factor atau latte yang ternyata dapat menjadi faktor utama kita untuk mencapai kebebasan finansial. The Latte Factor adalah istilah yang dipopulerkan oleh David Bach, seorang penulis asal Amerika yang sudah menulis berbagai buku bestseller, yang salah satunya tentu saja adalah The Latte Factor. Tetapi jangan salah ya, memang namanya Latte Factor, tetapi bukan berarti Sobat Milenial tidak boleh membeli latte lagi besok-besoknya. Latte di sini adalah sebuah metafora atau perumpamaan untuk pengeluaran yang kelihatannya kecil dan tidak signifikan, tetapi ternyata memiliki impact yang sangat besar dalam tujuan finansial masa depan kita. Penggunaan kata latte sendiri untuk menggambarkan kebiasaan banyak anak muda zaman now yang seringkali singgah membeli latte di coffee shop setiap harinya. Banyak dari kita yang memiliki lifestyle atau gaya hidup yang tinggi dan juga tidak menyadari kalau jumlah tersebut jika diakumulasikan dalam jangka panjang ternyata nilainya sangat besar dan bahkan bisa mencapai tujuan finansial kita dari hal-hal kecil tersebut saja. Sekali lagi, bukan berarti membeli latte atau singgah ke coffee shop itu salah ya. Banyak sekali business deal atau networking situation yang terjadi di coffee shop, dan hal tersebut biasanya malah dapat meningkatkan karir maupun bisnis kita. Hanya saja kita perlu aware atau sadar dengan pengeluaran kita. Apakah ini adalah sesuatu yang penting atau ini adalah sesuatu yang kita belanjakan tanpa kita pikirkan. Misalnya saat kita jalan menuju ke kantor kita, tahu-tahu latte-nya sudah ada di tangan. Contoh lainnya yang populer dan relevan dengan Latte Factor ini adalah belanja online. Memang sih banyak dari kita yang sekarang sudah pintar dalam mencari promo di marketplace dan juga sudah menjadi jago dalam membandingkan harga dari portal yang satu dengan yang lain. Masalahnya, tanpa kita sadari, kita juga menjadi jauh lebih konsumtif dengan selalu mencari promo setiap harinya. Dan akhirnya, kita membeli tanpa mempertimbangkan apakah kita membutuhkan item tersebut atau tidak. Ironisnya, bukannya lebih hemat, tetapi dengan adanya promo tersebut, kita malah menjadi lebih boros. Nah, kebiasaan ini bisa menjadi kebiasaan window shopping atau sebuah kebiasaan yang menghabiskan waktu kita untuk melihat produk yang dipajang di etalase toko, yang saat ini malah sudah lebih praktis lagi, yaitu hanya dengan sentuhan jari dan scrolling. Tetapi, tanpa awareness atau kesadaran, hal ini bisa saja memicu compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif yang menyebabkan kita menjadi kecanduan untuk berbelanja. Dan hal ini tentunya adalah salah satu dari latte factor kita yang seringkali tidak kita sadari. Apalagi jika kita tidak pernah melakukan journaling atau mencatat pengeluaran kita. Maka kita akan menjadi lebih sulit untuk mencapai tujuan finansial kita. Yang seringkali, jangankan bisa menabung,
Malah bisa saja tanpa kita sadari, finansial kita menjadi selalu minus setiap bulannya karena latte factor yang tidak kita sadari ini. Sobat milenial, tentunya sekarang kita sudah tahu apa itu latte factor. Ini ada beberapa tips supaya kita mengetahui apa latte factor kita dan bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan finansial kita. Pertama, ambil secari kertas atau kamu juga boleh pakai aplikasi Notes di HP kamu. Lalu pikirkan apa yang kamu lakukan setiap harinya dan tulis pengeluaran rutin yang biasanya kamu lakukan. Dan coba pikirkan lagi pengeluaran rutin mana yang bisa kamu kurangi. Seringkali pengeluaran kita ini bersifat adiktif atau candu tanpa kita sadari. Dan hasilnya bisa saja merugikan kesehatan kita. Contohnya, jika kita penggemar minuman dengan kadar gula yang tinggi ataupun merokok. Hal ini selain menguras dompet kita, juga bisa merugikan kesehatan kita. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa mengalokasikan budget ini untuk ditabung atau diinvestasikan. Secara keuangan, tentunya hasilnya akan jauh berbeda. Dan dari segi kesehatan, juga sangat-sangat jauh berbeda. Kedua, belajarlah untuk memiliki mindset keuangan yang baik. Hal ini sangat penting karena banyak dari kita yang beranggapan kalau orang kaya itu adalah orang yang berpenampilan mewah atau sering membeli barang mewah. Padahal, tanpa kita sadari, kalau orang yang berpenampilan mewah dan sering membeli barang mewah, juga seringkali adalah orang dengan hutang kartu kredit dan cicilan yang besar pula. Memiliki pemahaman yang benar tentang finansial dan tujuan finansial kita akan membuka mata kita terhadap apa yang penting bagi kita dan apa yang tidak penting bagi kita. Jika kita memang menginginkan barang mewah, sebenarnya juga tidak salah. Maka dari itu, menabung atau berinvestasi dulu. Ketika sudah punya uangnya, baru kita belanjakan untuk barang mewah yang kita inginkan tersebut. Tetapi kalau ternyata kita ingin traveling, maka barang mewah tersebut menjadi bukanlah hal yang kita inginkan. Kemampuan untuk jujur kepada diri sendiri adalah hal yang sangat penting dalam perencanaan keuangan kita. Ketiga, memiliki pola hidup yang baik. Ada sebuah quote yang menarik di buku The Latte Factor. Solusi untuk masalah keuangan kamu itu sebenarnya bukanlah lebih banyak uang, tetapi memiliki kebiasaan yang baru. Seringkali ketika kita memiliki tambahan pendapatan, maka pengeluaran kita juga otomatis bertambah tanpa kita sadari. Maka kita perlu memiliki kesadaran atau awareness tentang pola hidup kita. Selain belanja impulsif yang umumnya tidak baik untuk kantong dan kesehatan kita, dewasa ini top up untuk bermain aplikasi di game juga bisa menjadi sebuah latte factor yang tanpa kita sadari. Karena banyak sekali game yang sifatnya adiktif atau membuat kecanduan. Jadi, selain kita harus membayar untuk bermain game tersebut, waktu kita juga menjadi tersita untuk bermain game. Tentunya, bermain game bukanlah hal yang sepenuhnya jelek. Karena bermain game dapat melepaskan tekanan dan stres dari aktivitas sehari-hari kita. Tetapi, jika sudah kecanduan, tentunya menjadi hal yang berbeda lagi. Nah, sobat milenial, tentunya saat ini kita sudah mengetahui apa latte factor kita dan juga sudah mengetahui tujuan finansial kita. Sekarang, yuk kita set up dan alokasikan untuk menabung atau investasikan setiap bulannya untuk tujuan finansial kita. Pertama-tama, putuskan untuk menyisihkan dana kita dari latte factor kita yang kita gunakan untuk ditabung atau diinvestasikan. Dengan ini, kita jadi memiliki habit yang baru. Misalnya, daripada kita menghabiskan waktu dan uang kita untuk bermain game, mungkin kita menjadi punya kebiasaan atau habit yang baru, yaitu berolahraga. Kedua,
Make it automatic. Buat hal ini menjadi otomatis. Saat ini sudah banyak sekali program, mungkin dari kantor kita atau dari aplikasi bank, di mana setiap kali kita menerima gaji, dana ini akan secara otomatis dikirimkan ke rekening investasi kita. Dengan ini, kita dipaksa untuk menabung dulu dan belanjanya kemudian. Ketiga, live rich now atau hidup kaya sekarang. Selain kita berinvestasi untuk tujuan jangka panjang, jangan lupa sisihkan dana kita untuk tujuan jangka pendek kita. Misalnya, untuk traveling. Untuk menikmati hidup, sebenarnya tidak dibutuhkan barang-barang yang mewah. Hubungan yang tulus dan kecintaan kita akan apa yang kita lakukan sebenarnya sudah membuat hidup kita menjadi indah. Sobat milenial, The Latte Factor ini bukanlah menyuruh kita untuk menjadi pelit atau melarang kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika sobat milenial memang suka minum kopi, lakukan saja. Jika suka main game, main game. Jika suka belanja, belanja. Tapi semua itu tentunya ada budget dan ada batasannya. Latte Factor ini adalah mengorbankan sesuatu yang kecil yang tidak signifikan, yang seringkali tanpa kita sadari untuk mendapatkan sesuatu yang besar dan penting bagi kita. Dengan begitu, kita akan hidup dengan rasa puas yang jauh lebih besar. Banyak orang yang tidak menyadari kalau untuk menjadi kaya, sebenarnya pendapatan kita tidak sepenting apa yang kita tabung dan investasikan. Jadi, yuk kita lebih bijak dalam pengeluaran kita dan juga dalam investasi kita.